Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Fitriani dari kelas Manajemen App akan mengerjakan tugas Sistem Informasi Manajemen. Dan ini adalah tugas pertemuan ketiga. Yang pertama, SOP itu apa? Minimal 3 pendapat ahli. Yang kedua, manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Yang ketiga, buatlah 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Gunakan lambang-lambang flowchart yang sesuai. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, SOP itu apa dan minimal 3 pendapat ahli. SOP atau standar operasional prosedur adalah panduan kerja dalam sebuah perusahaan yang memudahkan pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan. Menurut para ahli, yang pertama menurut Arnani 2016, standar operating procedure atau SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan atau terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan. Bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukannya. Yang kedua, menurut Iswatun Hasanah 2017, SOP adalah prosedur kerja yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pegawai dalam meningkatkan pekerjaan dalam sebuah organisasi. Dan yang ketiga, menurut Isyadi Insani dalam Bulhari 2019, SOP sebagai pedoman pelaksanaan administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja organisasi pemerintah menyatakan bahwa SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan. Dan yang B, manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Yang pertama, manfaat. Menurut penjelasan Menteri Perdagangan Aparatur Negara, manfaat SOP secara umum adalah sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, khusus mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja kepada pegawai. Yang kelima, menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Yang kesembilan, membantu penelusuran terhadap kesalahan
prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Dan yang kedua fungsinya, yang pertama adalah memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Dan yang ketiga adalah tujuan. Tujuan setiap organisasi membuat SOP adalah untuk melindungi organisasi atau unit kerja serta petugas atau pegawai dari tindakan malpraktik atau kesalahan yang bersumber dari administrasi atau faktor lainnya yang dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup organisasi atau perusahaan. Itu adalah manfaat, fungsi, dan tujuan. Dan yang tugas kelimanya yaitu yang tugas ketiganya yaitu 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Di sini saya memberikan contohnya. Yang pertama SOP bagian order kain. Di situ ada flowcard bagian order kain dan deskripsi. Nah, di situ udah sesuai dengan flowcard yang ada di contoh. Ini yang keduanya SOP perubahan produk dari proses produksi. Kurang lebihnya seperti itu. Di situ ada bagan alir proses, ada dokumen dan deskripsi proses. Bisa dilihat oleh kalian kurang lebihnya ya seperti itu. Bagan dan dokumen dan deskripsinya. Nah, dan yang ketiganya SOP penyimpanan barang. Di situ ada aktivitas, dokumen, dan keterangan. Di aktivitas itu dibuat seperti bagan ya. Dan dokumennya udah dicatat seperti itu. Keterangannya juga udah seperti itu. Dan yang keempatnya SOP masuk ruang server. Di situ tercantum kegiatan, nomor, pihak terkait. Pihak terkait itu ada petugas server, kepala seksi, jaringan, dan disk dan dokumen. Nah, dan yang ini yang kelima. Kurang lebihnya seperti itu ya. Mungkin kalian semua juga sudah mengerti dan paham. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya juga di sini masih belajar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.